hadirat sungguh berharga. Selamat datang ketua umum dibutuhkan hari beserta para pengurus UPP dan lain-lain. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon buatkan Belum sudah tiada harus berasa membuat kebahagiaan. Sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa, hidup tanpa dunia. Kalau sudah tiada yang terasa, aku Saya tidak mau pikiran-pikirannya lagi ada karakteristik yang dibawa dari LSM masuk ke Bain Hamari. Totalitas harus dia buang. Ya, karakteristik perilakunya, cara berpikirnya adalah ormas. Saya juga harus sampaikan itu juga harus dibuang. Kenapa kita lakukan pendidikan paralegal? Karena kami mau melakukan pendidikan hukum. Makanya saya selalu mengedukasi setiap ketua-ketua lakukan pendidikan hukum di wilayahnya. Untuk apa? Tahu aturan. Kalau orang tahu aturan berarti taat aturan. Kalau orang sudah taat aturan, karena dia sudah mengetahui eksistensi daripada sebuah aturan itu. Saya selalu instruksikan, jangan cari-cari kesalahannya kepala desa, kepala dinas, dan kepala dusun dan kelurahan. Jangan cari-cari salahnya. Biarkan dia melakukan kesalahan, laporkan kesalahannya, tindaki kesalahannya dengan pengetahuan hukum. Itu yang penting. Jangan gertak-gertak mereka. Kalau ada kesalahannya, buktikan kesalahannya, baik secara administratif maupun juga unsur-unsur yang bisa masuk ke dalamnya. Apakah ada unsur pidananya, laporkan. Makanya anggota Bain Hamari harus memiliki keberanian yang lebih daripada yang lain. Kenapa keberanian yang lebih? Karena inteligensinya lebih, kemampuan pengetahuan hukumnya lebih. Maka dia harus memiliki hal
keberanian yang lebih daripada lembaga-lembaga yang lain. Jangan hanya sekedar menjadi anggota dari Bain Hameri, pengurus di Bain Hameri. Jadi bagian daripada pejuang keadilan daripada Bain Hameri. Tidak semua anggota Bain Hameri itu adalah pejuang daripada keadilan. Siapa mereka? Yang mereka memiliki kemampuan sensitivitas, ya, sensi. Dia muncul sensitivitasnya ketika ada sebuah pelanggaran dan dia harus terlibat dari pelanggaran itu. Laporkan, jangan takut. Makanya motto daripada Bain Hameri itu adalah habiskan rasa takutmu, yang tersisa adalah coba dijawab. Habiskan rasa takut, yang tersisa rasa takut hilang, yang muncul berani. Kenapa orang berani? Jangan bunuh diri. Berani itu artinya mampu kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tindakan kita, baik secara hukum maupun secara intelektual. Ini yang penting. Sebentar saya akan kasih satu orang penghargaan, Pak Ramli Gobel. Mana itu? Ya, saya berikan penghargaan untuk mengikuti pendidikan paralegal secara gratis. Ya, nanti beliau ada pendidikan tidak lebihnya. Jadi dicatat namanya Pak Ketua, Pak Humas, Pak Ramli. Ya, mana Pak Ramli tadi? Nah, ikut pendidikan paralegal secara gratis dari kantor saya, Lopong. Kedua, ini karena panas, ya. Jangan selalu menyangkut pautkan antara law firma kita, kantor pengacara saya dengan Bain Hameri. Berbeda, tidak ada hubungannya. Kantor pengacara saya dengan Bain Hameri memiliki izin yang berbeda. Law firm itu kantor pengacara, Bain Hameri itu adalah kantor advokasi hukum. Di kantor kita pun juga di Citralink itu berpisah Bain Hameri dengan law firm. Kenapa kami pisahkan? Jadi kalau ada teman-teman yang butuh pendampingan dari Bain Hameri, masuk di Bain. Mau dilakukan pendampingan di law firm, di kantor pengacara, masuk di kantor pengacara saya. Ini semuanya kaki tetonya join Pak Dokter, join di tetonya cocok, tapi administratifnya berbeda. Ya, jadi perlu dipahami. Sehingga jangan kebijakan-kebijakan dipaksakan karena dia anggota Bain Hameri, dipaksakan untuk kami terima di law firm. Tidak bisa. Kenapa kami dikasih bayar Pak Dokter masuk pendidikan law firm? Ya karena tidak ada hubungannya Bain Hameri. Kami kan Bain Hameri, ya tidak ada hubungannya. Paham ya? Paham? Iya, jangan lagi semua keluarga bisa diajak masuk di law firm. Tidak ada yang mau bayar, tidak ada hubungannya. Pendidikan paralegal itu berbeda dengan tupoksi atau tujuan-tujuan daripada Bain Hameri. Ya, itu. Ketiga, di Bain Hameri harus ada 3 kesiapan yang harus dimiliki. Pertama, anggota pengurus siap untuk dihina, difitnah, dicaci maki, dicemooh oleh orang. Itu harus siap dan itu wajib kesiapan itu. Ketika ada yang mengatakan anggota Bain Hameri itu apa namanya, penjala-jala provokasi, ya tanggapi secara intelektual. Kalau ada unsur ya memenuhi untuk dipidanakan, pidanakan. Kita kawal. Satu yang saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak Lurah sampaikan, saya pernah sampaikan secara pribadi ke beliau. Pak Bupati, satu yang saya ingatkan, jangan ganggu kerja anggota saya kalau saya tidak mau ganggu. Kecuali kalau Bapak ganggu kerja anggota saya, pasti akan ganggu. Ya, biarkan dia mencari bukti-bukti yang dia butuhkan. Biarkan mereka berada di lapangan sesuai dengan tupoksinya mereka. Jangan dicolek, jangan diganggu. Kapan ada yang ganggu, saya yang akan bertanggung jawab untuk mengganggu orang itu. Ya, itu yang harus saya tanamkan. Hilangkan rasa takut, yang tersisa adalah berani. Keempat, ya, tadi yang pertama adalah jangan pernah anti untuk dihina dan dicaci orang. Kedua, jangan juga kita takut ketika ada yang memuji.
Jangan juga kita sombong, kita kan yang memuji. Karena memang kerja kita adalah lapangan untuk melakukan pendampingan. Dan yang terakhir, pasti siap juga untuk mati. Ya, siap mati maksudnya pasti mau tidak mau pasti akan mati. Jadi 3 kesiapan ini harus dimiliki oleh anggota Bain Hameri. Baik, selanjutnya, bagaimana cara melakukan kerja-kerja Bain Hameri di lapangan? Ini yang perlu penting. Seolah-olah ketika turun di lapangan, anggota Bain Hameri itu overacting. Ya, kalau saya jangan datangi kepala desanya, jangan datangi itu lurahnya, jangan datangi itu kadesnya, RT RW-nya, dusunnya, jangan datangi kepala dinasnya. Ada isu, ada yang melapor, dan itu bisa dipertanggungjawabkan surati secara administratif. Tembuskan ke penegak hukum. Kawal dengan baik-baik. Kawal baik-baik. Kami 38.000 anggota Bain Hameri seluruh Indonesia siap untuk mengawal, siap untuk berteriak. Yang penting saya katakan harus akurat alas hukumnya, jangan mengada-ada. Baru karena dia bermusuhan dengan kepala desa, tidak baik dengan kepala desa, bombek dengan kepala desa, ya cari-carikan kesalahan yang paling terkecil. Itu bukan kerja Bain Hameri. Kerja Bain Hameri tidak seperti itu. Itu kerja teman-teman di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu kerjanya teman-teman di Ormas. Ya, kalau kerja Bain Hameri bertindak menggunakan dasar hukum, tidak menggunakan emosional dan permusuhan. Kalau itu yang terjadi, maka tentu unsur yang kita ingin dapatkan tidak akan pernah masuk. Ya, jadi surati. Contoh, ada tambang ilegal, kepala desanya itu dilakukan pembiaran, surati kepada yang terhormat, kepala desa, bla 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 bla, menyatakan bahwa tambang itu ilegal, tidak memiliki izin, semua yang bertanda tangan pelapor menyurati si A. Kepala desanya tidak respon, sudah disurati, kirim surat kedua, tidak merespon, tidak usah kirim surat, laporkan ke polisi. Paham? Paham ya? Laporkan ke polisi. Kepala desanya telepon kita, ya, silakan kalau saudara mau angkat, silakan saudara ketemu, silakan saudara juga melakukan mediasi, tidak ada persoalan, selama tidak mencederai apapun, termasuk organisasi, ya, termasuk organisasi. Kalau di DPP kami haramkan segala sesuatu yang bisa mencederai organisasi. Dan kami juga harapkan uang dari manapun juga, sumbangan dari manapun juga untuk masuk di DPP. Di DPD bagaimana Pak Dokter? DPD bagaimana? Ya itu person. Kalaupun ada yang melakukan hal itu, oknum, jangan seret-seret kami. Tapi Bain Ham RI punya moto yang kedua. Kalau anggota salah, maka kami bersama dengan mereka. Anggota benar, Bain Ham RI kata bilang, ketika dia salah, kami juga tidak akan meninggalkan anggota. Ya, sampai ada putusan ingkrah dari pengadilan. Itu komitmen kami terhadap anggota. Jadi, jangan karena ada seperti ini, tidak apa-apa gini, biar kita salah, Pak Dokter bela jadi. Ya, jangan juga seperti itu. Artinya apa? Kami tetap membangun komitmen dan punya komitmen untuk membantu kawan-kawan yang punya ada masalahnya. Ya, baik. Selanjutnya, setelah 5 tahun perjalanan Bain Ham RI punya logo dan lain-lain sebagainya, baju wajib Bain Ham RI itu adalah putih, hitam, pakai dasi. Ya, asli-siri Pak Dokter nyebut anak lampa na pakai dasi Solo, minimal rapi. Rapi apa? Baju wajibnya putih, hitam. Kenapa? Karena dia praktisi hukum. Ya, dia bagian daripada penegak hukum. Jalankan itu. Jadi setelah advokat, badan advokasi hukum melakukan pendampingan hukum. Setelah semua dilakukan, ya, dengan pengetahuan hukumnya, jangan terlalu banyak menghafal pasal dan undang-undang. Banyak saja menganalisis persoalan hukum. Kenapa kami wajibkan?
dan saya ultimatum Ketua Umum DPD Jeneponto ini, wajib hukumnya setiap desa ada klinik hukum, setiap kelurahan ada klinik hukum. Kenapa wajib? Karena klinik hukum ini menjadi energi Bain Hameri. Dia adalah mata, dia adalah energi, dan dia adalah sumber informasi. Ada penyalahgunaan anggaran kepala desa. Klinik hukum ini menampung semua keinginan atau laporan masyarakat, keluhan masyarakat. Kemudian klinik hukum melaporkan ke ketua DPD. Ketua DPD menyampaikan ke DPD, ke DPP. Ya, ada rentetan sampai kalau kasus ini tidak bisa diselesaikan di Polres, di Polsek, maka kita laporkan ke Polda. Kalaupun juga Polda tidak mau menanggapi, kita laporkan ke Mabes Polri. Inilah tugas dan tanggung jawab DPP Bain Hameri untuk merespons seluruh keinginan teman-teman atau laporan teman-teman untuk kita proses secara hukum. Tapi jangan di perjalanan dilemahkan. Begitu perjalanan lemah barang. Ya, katanya ada 86, ada 8100 Pak Dokter. Satu yang saya minta, jangan sampai saya tahu. Karena kalau saya tahu, saya akan pecat orangnya. Ya, jadi kalau ada yang mau 86, 8100, jangan sampai saya tahu. Karena kalau saya tahu, ada bukti, saya akan pecat. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Jadi ini yang saya tekankan ke teman-teman semua. Terakhir, anggota Bain Hameri itu dikomandoi oleh DPD, dikomandoi oleh ketua DPD masing-masing. Sistem kerjanya pun juga ada. Tetapi kalau di perjalanan ada informasi, anggaplah umpamanya si A mendapatkan informasi dari si B, kemudian si A tanpa melaporkan ke ketua DPD, ya DPD lakukan investigasi, tidak ada masalah. Tapi hasil investigasi saudara laporkan ke DPD. Paham ya? Jadi jalan duluan nih. Dia tidak lapor ke DPD. Ya, anggaplah dia lupa, atau anggaplah dia buru-buru, atau anggaplah dia bisa selesaikan sendiri, maka dia jalan sendiri. Hasil dari hasil investigasi di lapangan, dia harus sampaikan ke DPD. Ya, Pak Ketua, saya ada hasil ini. Kalau tidak ada hasilnya, tidak usah dilaporkan. Kalau mau lanjut ke persidangan, ke kejaksaan atau polisi, laporkan, Pak Ketua ada. Ya, kenapa? Agar supaya tidak membatasi gerakan-gerakan anggota Bain Hameri untuk melakukan investigasi. Makanya surat tugas itu berlaku 6 bulan. Setelah dia pegang surat 6 bulan itu, surat naik itu, dia pegang berlaku 6 bulan. Boleh, dia punya hak untuk melakukan investigasi di wilayah itu. Ya, kenapa? Karena sudah ada sepengetahuan dari ketuanya. Dia melapor kapan, Pak Dokter? Apakah sebelum dia berangkat atau nanti pulang? Setelah dia dapat apa yang seharusnya dia laporkan ke ketua DPD. Ya, jadi jangan batasi anggota ini untuk melakukan langkah-langkah pendampingan di masyarakat. Ya, saya seperti itu, tidak pernah mengintervensi anggota saya, baik itu di DPD maupun juga di DPW. Silakan lakukan pekerjaan saudara. Ada yang perlu saudara laporkan ke kami, ada temuan saudara yang tidak bisa saudara sampaikan ataupun juga laporkan di kepolisian daerah, silakan laporkan ke kami. Setelah ada laporan, kami analisis, adakah unsur yang memenuhi untuk bisa diproses hukum. Kalau tidak ada, kita kembalikan. Ada yang tidak lengkap, kita kembalikan ke siapa yang melapor ke kami. Anggaplah ketua DPW, Pak Ketua, ada yang harus dilengkapi. Coba cari ini alat dasar hukum yang lain untuk bisa dilaporkan di Polda. Jadi jangan asal berbuat, jangan asal bertindak. Ada kewenangan. Hanya saja di daerah maupun di DPW maupun di DPP itu ada tingkatan kepengurusan. Di kepengurusan itu ada ketua 2, ketua dan seterusnya, sekretaris. Boleh koordinasi setiap hari untuk kemajuan organisasi. Ada rapat-rapat di organisasi, ada anggota yang tidak hadir, ada anggota yang malas-malasan. Ya, kita berpikiran positif saja. Bahwa mungkin dia tidak punya waktu, mungkin dia sibuk. Kalaupun tidak ada kabarnya berulang-ulang kali, eksekusi, keluarkan. Jadi, yang dijelaskan Pak Sordiman, dijelaskan oleh Pak Jaya,
ketika dia sudah melakukan pengunduran tulisan maupun lisan ya di kita, maka dia sudah resmi bukan anggota Bain Hamili. Suatu saat nanti ketahuan bahwa dia menggunakan identitas Bain Hamili, maka mau tidak mau saudara harus laporkan. Kenapa? Karena sudah ada bukti pengunduran dirinya secara lisan kepada saudara maupun juga di media sosial. Jadi jangan dikungkung ini organisasi ya, proseduralnya terlalu tinggi, terlalu banyak, lalu kemudian pekerjaan kita dan cara mengadvokasi di masyarakat itu malah kurang. Ya, jadi wajib hukumnya Kabupaten Jeneponto sudah bisa membentuk klinik hukum secepat mungkin, dimonitori oleh ketua DPW. Jadi DPW juga ini harus monitor mana di wilayah-wilayah yang belum ada klinik hukumnya. Ya, untuk sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silakan.